Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jaga selalu kesehatan ya nak. Jangan lupa sarapan dan jangan lupa juga selalu laksanakan sholat lima waktu. Hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 2 tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh kita. Halo anakku, kita bertemu kembali di tema 3 makanan sehat, subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah anakku, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai iklan. Tentunya di antara kalian ada yang masih mengingatnya kan? Iya, pinter. Ada iklan layanan masyarakat, iklan media elektronik, iklan media cetak. Ya, iklan media elektronik, gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya. Contohnya TV dan radio. Sedangkan iklan media cetak, gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Contohnya majalah dan koran. Ciri-ciri bahasa iklan, menarik perhatian, singkat, jelas, mengajak orang untuk membeli, menggunakan atau melakukan sesuatu. Nah, iklan harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian mereka yang melihatnya. Oleh karena itu, penting untuk selalu berhati-hati dalam penyampaiannya. Untuk memberi daya tarik pada iklan media elektronik, banyak sekali kreativitas yang digunakan. Salah satunya adalah dengan penampilan tarian-tarian termasuk tarian daerah. Nah, pada pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Nah, berikut adalah beberapa tarian asal daerah serta properti tari yang digunakan. Seperti tari reog, asal daerahnya dari Ponorogo. Properti tarinya adalah topeng dan reog. Dan ada tari kuda lumping dari Jawa Tengah dan properti tarinya adalah kuda lumping. Ada juga tari jaipong dari Jawa Barat. Itu propertinya adalah selendang. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, berikut adalah salah satu tarian daerah yang ada di Indonesia, yaitu tari kancet papatan. Tari kancet papatai adalah sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur. Gerakannya cukup sederhana dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil. Melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan satunya lagi seakan memegang tameng. Berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedang. Kemudian kedua tangan bertemu. Kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Kedua kaki berjingkat, melompat kecil, seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Anak-anakku, banyak tarian di Indonesia merupakan bukti bahwa Indonesia beragam. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat, bahasa, dan lain-lain. Semuanya bersatu sebagai saudara, sebangsa, dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang ada, yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Baiklah anakku, setelah kita tadi membahas mengenai keberagaman, selanjutnya perhatikan poster berikut yang harus ada dalam poster. Seperti judul poster. Judul harus dapat terbaca dari jarak minimal 2 meter dan menarik perhatian.
Terus harus ada informasi. Informasi disajikan dalam bentuk poin. Tulisan harus rapi dan cukup besar agar terbaca dari jarak minimal 1 meter. Informasi terdiri atas topik, pembahasan, penyebab gangguan, gejala dari gangguan, dan cara mengatasi gangguan tersebut. Selanjutnya ada grafik atau gambar. Poster akan lebih menarik jika dilengkapi dengan grafik atau gambar-gambar yang memudahkan pembaca mengerti informasi yang disampaikan. Nah, selanjutnya ada sumber. Cantumkan pula sumber informasi yang digunakan. Nah, baru setelah itu refleksi. Tuliskan pesan dan kesan mengenai tugas ini dan pekerjaan atau pelajaran yang didapat apabila memungkinkan. Pasang foto anggota kelompok. Ya. Nah, anakku, poster tadi membahas tentang diare. Nah, jadi diare itu mungkin kalian juga sudah paham ya, sudah tahu apa itu diare. Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau dari normalnya. Nah, bagaimana tanda-tanda diare? Tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar, encer dan sering kram perut, nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja, dan terus perutnya kembung. Nah, cegahlah diare dengan meminum air yang sudah matang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, tidak mengkonsumsi makanan atau jajanan sembarangan, ya. Nah, secara umum penyebab diare antara lain infeksi virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak akut yang paling sering. Terus infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Toleransi makanan atau intoleransi makanan terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Alergi makanan biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik. Sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Terus penyakit usus. Biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Gangguan usus fungsional atau stres ya. Nah, anak-anakku, poster tadi membahas tentang diare secara umum. Setelah kita membahas mengenai diare, tentu kita harus lebih berhati-hati dalam banyak hal. Salah satunya adalah makanan yang kita beli di warung atau di pasar. Baiklah, berbicara mengenai pasar, untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia harus melakukan kegiatan ekonomi. Seperti terlihat pada gambar berikut, telah terjadi aktivitas kegiatan ekonomi yang dilakukan di sebuah pasar. Kegiatan tersebut melibatkan antara lain penjual dan pembeli. Jadi kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya. Jadi itu adalah yang melibatkan antara penjual dan pembeli. Pedagang atau penjual dengan melakukan kegiatan ekonomi yaitu dengan berjualan. Ia akan mendapatkan keuntungan yaitu berupa uang, di mana uang tersebut ia gunakan lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitupun dengan pembeli, ia mendapatkan keuntungan karena ia mendapatkan kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi tentu bukan hanya terjadi di pasar semata. Banyak tempat-tempat lain dijadikan manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Saat manusia melakukan kegiatan ekonomi, tentunya telah terjadi interaksi dengan lingkungan hidup. Bagaimana anakku? Sudah paham? Ya, kalau begitu terima kasih. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga anakku dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.